Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Jumlah kasus DBD meningkat secara signifikan. Namun hingga kini, pemerintah belum menetapkan Darmasraya dengan kejadian luar biasa. Kecanduan bermain judi daring, seorang residivis nekat mencuri sepeda motor dan menjualnya untuk memuaskan nafsunya berjudi. Museum Kereta Api Kota Sawah Lunto yang ditetapkan UNESCO pada tahun 2022 sebagai salah satu situs wisata dunia belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah Sumatera Barat. Kasus demam berdarah di Darmasraya meningkat tajam selama 4 bulan terakhir. Menurut pihak Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh, sebelum bulan November tahun lalu, maksimal hanya 5 pasien demam berdarah yang dirawat di rumah sakit itu. Namun mulai Desember, jumlahnya meningkat tajam dan naik secara signifikan. Pada bulan Maret ini, 30 warga Darmasraya dirawat di RSUD Sungai Dareh karena menderita demam berdarah. Jumlah ini naik dibanding bulan Februari yang berjumlah 28 orang dan bulan Januari 25 orang. Sedangkan pada bulan Desember, RSUD hanya merawat 9 orang penderita DBD. Akibat meningkatnya kasus demam berdarah ini, 2 warga Darmasraya meninggal dunia. Tahun lalu itu kita lihat bahwa terjadi peningkatan kasus memang untuk perawatan di RSUD Sungai Dareh, di mana kalau sebelum bulan November itu datanya di bawah 5 bahkan ada yang 0. Tapi sejak November mulai terjadi peningkatan kasus sebanyak 9, habis itu Desember ini 20, nah sekarang mencapai 30-an kasus Januari sampai Maret ini masing-masing per bulan. Dan sayangnya memang ada 2 pasien kita yang meninggal karena terjadi syok pada pasien. Karena sudah termasuk kejadian penyakit menular luar biasa ya, itu kita sudah koordinasi juga dengan Dinas Kesehatan. Meski belum dinyatakan secara resmi oleh pemerintah Kabupaten Darmasraya tentang penetapan kejadian luar biasa demam berdarah. Namun, jika melihat pada kasusnya yang terjadi kenaikan melebihi batas kewajaran, maka Darmasraya layak ditetapkan sebagai KLB demam berdarah. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Kabar gembira bagi warga korban banjir pesisir selatan yang rumahnya rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Pemerintah kabupaten akan melakukan pendataan dan verifikasi pada tanggal 6 Mei mendatang. Semua hal untuk kegiatan itu telah dipersiapkan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan saksama, yakni menugaskan hampir 200 petugas yang dibagi menjadi 30 kelompok kerja. Mereka akan mendata dan memverifikasi bangunan yang rusak akibat bencana itu. Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok kerja ini akan didampingi oleh perangkat pemerintahan nagari, polisi, dan tentara. Proses pendataan dan verifikasi akan merujuk pada parameter yang telah ditetapkan oleh BNPB. Bangunan yang akan mendapat ganti rugi hanya bangunan yang rusak berat dan rusak sedang. Sedangkan bangunan yang kerusakannya kurang dari 20% tak akan mendapatkan penggantian dari pemerintah. Persetujuan dari Kementerian terkait seperti DPR sudah, tetapi kan juga butuh waktu pelaksanaannya. Karena kita juga harus siapkan gambar dan segala macamnya, susun penelitiannya juga. Nah terakhir untuk verifikasi bantuan rumah yang hancur, setelah nanti tanggal 6 itu tim BNPB akan turun memverifikasi semua mana rumah yang layak bantu
dalam tingkat 100%, mana yang rusak 50%, mana yang rusak lebih dari 30%. Khusus bagi warga yang terdampak paling parah, di Nagari Gantiang Mudia Utara Suranti akan direlokasi ke lahan yang telah disiapkan pemerintah. Selain menyiapkan lahan, pemerintah juga telah menganggarkan biayanya melalui Kementerian PUPR. Banjir dan longsor yang terjadi pada tanggal 7 Maret lalu mengakibatkan 13 dari 15 kecamatan yang ada di pesisir selatan terdampak bencana itu. Banjir juga merendam puluhan ribu rumah, 400 diantaranya rusak berat. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Sepanjang tahun 2024 ini, Kejaksaan Negeri Pasaman Barat telah memutus 31 perkara yang terdiri dari 11 perkara narkoba, 5 perkara pencabulan, 5 perkara pencurian, dan perkara lainnya. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, perkara pencabulan meningkat dan yang menjadi korban terbanyak adalah anak-anak. Pencabulan ini dilakukan oleh orang dekat korban, seperti ayah tiri, paman, dan tetangga korban. Hal itu disampaikan Kajari saat memusnahkan barang bukti yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di halaman Kejari Pasaman Barat pada Rabu pagi. 1 Januari sampai dengan April 2024. Terdiri dari 31 perkara. Perkara tindak pidana narkotika sebanyak 11 perkara, pencurian 5 perkara, sama dengan pencabulan juga 5 perkara yang trennya meningkat. Volume perkaranya terutama bagi korbannya adalah anak di bawah umur, yang pelakunya adalah ayah tiri orang terdekat. Meningkatnya kasus pencabulan selama tahun 2024 ini menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat Pasaman Barat untuk bersama-sama mencegahnya. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Kampanye tertib berlalu lintas yang dilakukan polisi Pasaman Barat secara masif mulai menampakkan hasil. Rabu pagi, warga yang sepeda motornya terjaring razia mulai mengganti knalpot bising serta melengkapi sepeda motornya sebagai salah satu syarat agar sepeda motor itu tidak lagi ditahan. Seperti yang dilakukan oleh seorang ayah ini. Berdua dengan anaknya datang ke Satlantas Polres Pasaman Barat untuk mengambil sepeda motor anaknya yang terjaring razia. Selain menugaskan mekanik untuk membuka knalpot bising dan menggantinya dengan knalpot standar, sang ayah juga menyuruh anaknya untuk menghancurkan knalpot bising tersebut. Tak hanya itu, sang ayah juga melarang anaknya mengendarai sepeda motor sebelum melengkapi sepeda motor itu dengan peralatan standar dan memiliki surat izin mengemudi. Harus, nggak bisa lebih karena dia masih sekolah, ya kan? Ya, semuanya harus dilengkapi. Tidak kita kasih izin lagi kalau dia pergi tanpa surat-surat lengkap dan kendaraannya lengkap. Hingga saat ini, ratusan sepeda motor masih ditahan polisi di Satlantas Polres Pasaman Barat. Sepeda motor itu baru diizinkan polisi untuk diambil pemiliknya jika telah melengkapinya dengan peralatan standar. Jika itu racing, Hondanya, maka knalpotnya diwajibkan ditahan dan diwajibkan juga oknum tersebut menyerahkan ke Satuan Lalu Lintas untuk dihancurkan. Setelah kita hancurkan dan kita membuat suatu monumen yang mana sudah ada kami buat contoh di depan mako kami. Semua knalpot bising yang telah dihancurkan oleh pemiliknya itu dikumpulkan oleh polisi. Karena Polres Pasaman Barat akan membangun sebuah monumen dengan menggunakan knalpot bising sebagai bahan material utamanya. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.